kejadian terkaget-kaget itu juga masih ada. Tapi tindakan seksi yang akan mencoba itu menjadi turun drastis ya. Kalau dulu masih dicoba, gitu ya. Dan ada beberapa rekomendasi yang kita sampaikan pada para sejawat personal dan pemirsa semua bahwa tujuannya kita mengurangi mobilitas dan mortalitas. Jadi kita lihat keadaan di dunia ini, kejadiannya itu meningkat ya, dan kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya saya tanya sebabnya apa yang kita tahu itu kan apakah teknik operasinya mempunyai peranan, kita mudah ya. Sebab zaman dulu sama sekarang beda, tapi ada juga yang terlibat dulu mungkin nggak ketahuan ya. Tapi sekarang menjadi dengan teknologi itu maka kita akhirnya mengetahui karakteristik dari jenis plasenta tertentu yang kita anggap mempunyai risiko. Ya. Kemudian kalau lihat dari angkanya, biasanya kita sudah layak untuk menerima menulis di beberapa peneliti sudah mempublikasikan ke publik jurnal internasional, bahkan beberapa sejawat kita sudah menjadi narasumber untuk hal ini. Ya. Jadi plasenta akreta itu adalah suatu keadaan di mana tuberkulosis pada plasenta itu terbakat pada myometrium dan masuk ke dalam myometrium sini, dan itu menimbulkan masalah. Di Satgas sendiri itu menjadi problem itu gimana? Diagnosis golden standarnya apa ya? PA. Kita ngomong tidak, yang satu ngomong dulu. Ngomong tidak, takutnya ternyata bukan. Buktinya apa? Bahwa kita berani menegakkan suatu diagnosis tanpa PA. Solusi plasenta. Solusi plasenta kan nggak ada di PA. Histrektomi, PA kirim, udah selesai ya. Cuma foto foto USG, kemudian kalau perlu tunjukkan bekuan darahnya, pasien sudah selesai. Kenapa akreta harus PA? Gitu. Tapi karena definisinya ini yang menyebabkan. Nah kalau definisinya seperti ini kan PA. Masalahnya kalau histrektomi ternyata tidak ada plasenta akreta, wah kita punya potensi yang ditutup. Ya, jadi over treatment gitu. Nah ini menjadi masalah. Jadi secara akademis ilmiah kita menggunakan PA, termasuk reseksi. Kalau kita putusannya reseksi itu kayak myomectomy, yang tempat mana kita curigai kita lingkari elips, kemudian kita sehat atasnya, batas atasnya seperti seksio satu sayatan. Kemudian kita buka, kemudian sayatan elipsnya kita lengkapi, kita buang, terus kita jahit itu tempatnya elips tunjukin ke PA. Dan tidak semua ahli PA ahli untuk plasenta. Jadi kita terpaksa harus cari teman-teman ahli patologi anatomi yang menjadi partner kita. Karena untuk jadi publikasi dia harus menunjukkan potongannya bagus gitu ya. Tahu kan potongannya harus dijejer gitu. Terus makroskopiknya kemudian sampai mikroskopiknya gitu, dan itu nggak mudah ya. Dan kita meyakinkan kalau kita nulis jurnal maka nama Anda masuk gitu. Nah itu kita harus yakinkan juga. Nah kemudian kalau kita nggak yakin, pakai 2 step, lahirkan high incision transfer, kita lahirkan bayinya, kemudian baru reseksi. Setelah uterusan kecil, oh ini bisa direseksi gitu. Jadi pasiennya lahir dengan uterus 2 sayatan gitu. Udah pasti pilihannya antara tubektomi, nanti kalau hamil jangan ke saya gitu. Jadi ini adalah gambaran dari secara ilustrasi ya. Dan ini gambaran adanya invasi trofoblast. Sehingga teorinya kenapa ya Mbak
terjadi ya. Pilihannya dua ya, karena penyembuhan luka yang tidak baik atau mengikuti teori dari placenta previa, yaitu adalah lingkungan yang relatif hipotoksik gitu ya. Nah, sehingga terjadi tingkat invasi yang meningkat atau penyembuhan luka yang kurang baik. Nah, problemnya itu tiga. Pertama, di penapisan. Yang kedua, tidak ada parameter tunggal. Ya, ini yang. Kemudian berikutnya adalah tingkat manajemen, karena kesulitannya susah. Nah, kalau kita lihat faktor risiko yang paling jelas adalah semakin tinggi, semakin sering untuk mendapatkan seksio, maka risikonya meningkat. Sehingga mantan ketua POGI kita, Dr. Pujo tuh punya moto, jangan seksio pertama. Jangan sampai seksio pertama, kalau bisa. Nah, kemudian yang kedua hubungannya dengan previa. Jadi kalau previa ditambah bekas seksio, maka risiko akreta meningkat. Nah, kalau di indeks placenta akreta ini, maka ini tulisannya 2 seksio lebih sama dengannya. Tapi di Indonesia ini saya ubah kata-katanya begini ya, 2 tindakan yang melukai membran basalis. Jadi seksio ditambah abortus, kuret dok, itu juga meningkatkan. Satu. Yang kedua dok, kalau yang paling gampang nih dok, placenta previa di depan aja. Jadi bekas seksio, placenta previa, totalis di depan. Nah itu dokter masih curiga. Setelah itu baru dokter pakai USG, pakai grayscale aja dok, nggak usah pakai harus pakai yang definisi tinggi, nggak usah dok. Jadi pakai low end pun kita bisa dok. Nah, studi yang di Surabaya sudah mengatakan bahwa ternyata dengan PAI indeks ini sekitar 72%. Jadi dok ya, kalau curiga akretan dok, dokter nggak lihat lagi dok, namanya clear zone, nggak ada. Kalau pakai Doppler berarti sih rame dok. Doppler kan tinggal gennya ditambah tinggi, maka lebih rame gitu ya, merah birunya, warna-warni gitu, makin menakutkan gitu. Gennya turun gitu, maka agak menghilang gitu. Tapi ada tips sama trik dia dok ya. Tips sama triknya itu kemungkinan di sini contohnya nggak terlalu jelas ya dok ya. Jadi dokter bisa lihat sebetulnya railway sign. Jadi railway sign itu dokter lihat Doppler dok. Seperti ini tapi ini agak panjang dok ya. Ada 2 berjajar itu bridging vessel dok. Jadi kalau dokter pakai Doppler ada 2 warna yang sejajar, kemudian diantaranya ada warna yang berbeda. Kan itu kalau dibuat invert itu kan tinggal biru jadi merah, merah jadi biru gitu kan. Ada 2 yang sejajar, itu namanya railway sign, itu bridging vessel. Bridging vessel berarti ada pembuluh darah yang dari vesika atau dari serosa dari placenta, itu terus menyeberang. Nah, ini nggak penting dok, tapi yang dokter bisa lihat ini seperti bridging vessel itu ini dok, ini 2 ini. Dokter bisa lihat ya, yang ini dok, yang ini sama sebelahnya, itu railway sign, yaitu tips sama triknya. Kemudian yang kedua, nah apakah kita harus pakai kalau Doppler? Nggak usah dok, dokter cukup 6 ini aja, cukup ini dok, untuk mengatakan bahwa kita mencurigai dan dokter segera kirim ke pusat diagnostik. Ya dok, ini dok contohnya dok ya. Yang ini presentasinya agak aneh ya. Pokoknya yang normal sisi kanan, biasanya normal sisi kiri ya. Ini yang normal sisi kanan. Dokter lihat ini dok ya, hypoechoic plane ini normal nih dok. Ada hypoechoic, tapi ini hilang dok. Ya, dan dokter pastikan ini bukan shadowing dok ya, bukan shadow, akustik shadow. Yang kedua lah, yang paling gampang nih dok, lakuna dok. Dok kalau lakuna yang normal dok, bulat tanpa mengubah ketebalan dari placenta dok. Tapi kalau yang placenta akreta dok, itu karena proses angiogenesisnya kita menduga ya, proses vaskulogenesis sama arteriogenesisnya itu pada daerah yang hipoksik, maka dia akan melakukan proliferasi dok. Jadi dokter bisa lihat
ketebalannya berubah, terus bentuknya menjadi bizar dok, berkelok-kelok, bundar. Apalagi dok, kalau pakai grayscale, dokter lihat kayak ada cairan muter-muter, itu turbulensi dok. Kalau teman saya bilang itu namanya tornado sign, kayak tornado itu. Oh hati-hati itu udah kereta. Segera kirim aja dok, jangan bermain-main dengan itu. Kami kalau ketemu itu aja kok, kita mikir ini mesti siap darah berapa ya? Mungkin teknik operasinya kayak apa ya? Nah ini dok. Nah kalau yang ini udah jelas dok ya. Dokter bisa lihat lakuna, ini tebal dok ya. Lebih tebal daripada yang sisi yang lainnya dok. Ini paling gampang untuk bisa mengatakan oh ini, dan miometrinya berkurang. Kalau ditambah Doppler biasanya bisa serem. Nah kalau ada vokal ini itu berarti bisa tembus. Ditambah klinis dok ya. Klinisnya kalau jarang sih dok, tapi kami pernah berpengalaman seperti itu, yaitu hematuri dok. Hematuri itu berarti udah tembus ke vesika. Kami yang pedoman aja pernah miss. Jadi kita tidak menggunakan kereta, ternyata itu akhir. Dan teman kita ngomel, kalian nggak lihat, padahal 2 orang ya. Nah dokter bisa lihat nih ya dok ya. Ini pada serosa dari vesika. Jadi akreta itu learning curve dok. Baik kita yang melakukan diagnostik maupun kita yang melakukan tindakan. Dan buat teman-teman yang penapis tuh, mulai dari awal tuh kewaspadaannya juga meningkat sekarang. Kami juga meningkat banyak kiriman gitu. Dan benar dok, banyak yang benar gitu. Jadi kami melihat tuh ada learning curve. Jadi ternyata teman-teman sekarang makin waspada, makin tahu. Ditambah era BPJS, tambah cepat bro. Dan tidak semua rumah sakit swasta mau mengerjakan dok. Kami pernah dok itu butuh sampai 20 darah dok. Kantong darah 20, itu berat. Dan yang pernah saya alami, 2 pasien itu ares di tengah-tengah operasi, dokter bisa bayangkan ares sampai di pompa kita histrektomi gitu kami. Ya ares selesai. Operasi saya terus. Ares lagi. Hidup lagi. Alhamdulillah hidup tuh pasien sampai anestesinya bancaan dok. Nah kalau pakai akreta ini dok, pakai dokter bisa lihat hipervaskularisasi ya dok ya. Ya ini adalah bagian dari yang kita bisa. Nah ini yang gambaran dok ya. Nah ini railway ini nggak terlalu jelas tapi ini dok ya, tipis. Ini satu sisi, kemudian di dalamnya ada. Yang namanya railway. Ini Anda bisa yang lebih dekat dengan layar mungkin bisa lihat ini ada tipis satu vaskuler, kemudian dalamnya lebih tebal. Itu railway sign. Semua tanda ini akan mengarah ke kereta. Dokter nggak usah pusingkan dok ini per kereta kah, in kereta kah, kirim aja ke kita supaya nanti kita lakukan screening. Dokter punya 2 pilihan kalau itu bukan pasien BPJS ya. Dokter kesehatan sendiri atau dokter refer. Kalau BPJS biasanya langsung kita tetapkan udah di sini aja, nggak usah pergi kemana-mana. Kan kalau BPJS itu misalnya rujuk penuh, dokternya pesannya apa? Balik kok, balikin gitu. Dokter pesannya apa? Stay dok, stay. Nah ini adalah bagaimana menemukannya, dan bias ini tergantung pada pengalaman dan kemampuan perawat. Nah yang tadi kami belum sampaikan dok ya, itu adalah USP transvaginal. Buat kami yang melakukan operator, itu adalah USP transvaginal penting. Karena kita apakah histrektomi atau tidak, histrektominya mau subtotal ataukah total. Kalau rame, kemudian tanda-tanda klinisnya sampai ke septic, pilihannya total. Total yang paling aman. Kasus yang kami tangani sekarang di situ, sebenarnya kami tinggal juga, tapi teman-teman yang maksudkan itu kita histrektomi subtotal tapi terjadi perdarahan pada tubuh kaki. Sampai akhirnya kita terpaksa menggunakan Ammer manuver. Ammer manuver itu adalah kita jepit di Fenster, Fenster di jam 3, jam 6, jam 12. Itu prosedur aslinya Ammer, orang Mesir. Dan dia dikritik waktu menampilkan new prosedur itu, dikritik banyak orang. Sampai akhirnya dia membuat sampai membuat suatu penelitian menguji Doppler pada waktu tindakan Ammer. Ammer prosedur itu
hanya 90 detik dok, dijepit dokter bisa bayangkan perdarahan bervaginal gitu, daripada operasi dokter jepit tuh, perfect. Di jam 12 sampai jam 6, 90 detik cukup 1,5 menit. Itu dia melakukan studi di banyak kasus, kemudian ternyata memang arus darah arteriovenous itu mau berkurang loh, pakai studi dokter. Dan yang melakukan tindakan penelitian itu grup, jadi teman-temannya mendukung dia, kemudian juga ternyata. Nah, kalau yang kami lakukan pada kasus yang terakhir ini, kita jet aja di jam 3 sama jam 9, dan itu berkurang. Tindakan itu pernah kita tahu dari para senior, dan saya nggak tahu dasarnya dari apa. Kita tarik serviknya, kemudian kita jahit aja di jam 9 sama jam 3. Setelah itu ada aman prosedur aneh ya, kan nggak ada pembuluh darah di jam 12 sama jam 6, tapi ya udah kita lakukan itu, dan perjalanan sekarang berhenti. Itu repot ya, dokter melakukan operasi hysterectomy subtotal terjadi perdarahan bervaginal. Gak enak belas, pilihannya cuma 2, buka atau biarkan mati, kan nggak mungkin. Dibuka, panggil teman, operasi sama-sama, ya tanggung dosa sama-sama. Nah, jadi kita membuat suatu penapisan di level ini. Jadi saya mohon para sejawat semua untuk bisa mengetahui di POGI cabang itu sudah ada pusat-pusatnya dong, ya. Dan untuk pusat diagnostik kemudian nanti ada pusat tata laksana manajemen. Nah, pusat manajemen pun sekarang ada grup rumah sakit yang meminta untuk kami melatih karena ada learning curve itu jadi susah bagaimana kita mengatih melakukan diseksi halus, dan setiap center ternyata punya metode sendiri. Ada metode yang selalu menggunakan bedah vaskuler, ada yang menggunakan selalu menggunakan tourniquet, dan satu pasien plasenta kereta tidak sama dengan pasien. Nah, yang tadi diceritakan oleh Dr. Wisnu adalah bila kita melakukan USG trimester pertama, nah ini dok ya, USG trimester pertama ini agak tricky, yaitu adanya CSP. Kalau implantasi normal, berarti dokter, tapi kalau ada kantong gestasi di dekat, ini rujuk diagnostik dok, atau kantong gestasi pada bekas sesar. Kalau dokter dapat yang namanya CSP itu kan cesarean scar pregnancy, itu kan KED dok, buka aja, reseksi gampang, kayak myomectomy, reseksi sih, jahit selesai. Tapi kalau yang ini menjadi akreta itu agak tricky, jadi mungkin lebih baiknya teman sebat kasihkan aja sama teman-teman di yang terutama yang Marman punya USG yang baik, atau yang teman-teman yang ahli di USG untuk mengamati dia larinya kemana. Ya. Yang susah ternyata seperti kata dokter Wisnu, tiba-tiba fokus dikuret mau berdarah lagi. Nah, triknya dok, ya pasang balon. Darah itu berhenti cuma 2 dok. Kalau nggak dokter ikat, dokter tekan. Bukti tekan adalah teman-teman onkologi kalau melakukan operasi terjadi perdarahan difus adalah packing abdomen, betul nggak? Berapa lama dibiarkan? 2 hari, betul kan dok? Ya, ini sama. Kalau ada perdarahan di daerah placental sac, pasang aja balon gitu kan. Dan balon kateter yang pernah saya coba untuk ngetus itu butuh 120 cc. Yang nomor 24 dok, saya pernah sama teman-teman di Manado, yuk kita putuskan berapa ini, 120 baru putus. Jadi balon kateter itu kalau ditumbangkan diameternya tetap 3 cm, tapi setelah itu dia memanjang kayak sosis, tapi tetap 3 cm. Nah, jadi coba dari teman-teman coba nanti cari balon dokter naikin, kasih dulu 50, kasih 75, berapa meletusnya dia, yang 20 berapa, 24 berapa, coba-coba dong. Terus kembangkan jangan pakai NaCl ya, ada kristalnya dong, nggak bisa dikempeskan, jadi pakai aqua ya. Jangan pakai yang ada kristalnya dong, itu kita pernah repot bagaimana memecahkannya itu dengan guided by USG segala macam, mau nggak keluar dari kafum. Ya dok. Nah, ini adalah tata laksananya, dan ini
Ini adalah screening awal dok, kalau dokter menemukan mohon segera dikirim ke center tata laksana di tempat masing-masing. Ya ini adalah 100% dok ya. Yang teknik ini adalah kalau kita yakin seperti ini, sebetulnya seperti didesain ditambah placenta previa totalis. Dokter bisa eksesi dok, kalau berani. Semakin ke arah S2, arah ke bawah, semakin besar sulit dan operasinya. Semakin ke arah kranial S1, semakin ke arah reseksi. Semakin ke medial, semakin ke reseksi. Tapi semakin ke lateral, semakin kompleks. Nah ini gambaran hipervaskularisasi. Ya ini bayinya udah dilahirkan, jadi bentuknya sekali. Ini kandidat untuk reseksi bisa, terus sektomi. Tapi kalau udah multiparitas, sektomi. Kalau reseksi dokter repotnya adalah kalau dia masih menginginkan lagi itu kehamilan lagi. Nah, ini adalah rumah sakit mana aja yang bisa untuk mengerjakan placenta previa. Sebaiknya punya pendekatan tim dok ya. Kemudian punya ICU dan mempunyai bank dana. Dan satu lagi dok, kalau BPJS manajemen mau menanggung resiko rugi. Karena kalau enggak lebih baik disinggung. Nah ini dok, kalau misalnya dokter menemukannya emergency, pilihannya 3. Itu sebabnya di salah satu tim kita adalah ketua Hausi, dalam hal ini Pak Surya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dokter temukan, maka pilihannya adalah panggil teman. Tapi dokter harus membuat supaya SIP sementara setelahnya. Direktur rumah sakit harus membuat. Kan bisa terjadi komplikasi dok. Kan dokter DPJP utamanya dokter, tapi konsultannya nanti kami pernah punya kasus seorang konsultan dipanggil terus kasar tertinggal, dia ikut dituntut. Menurut saya itu kan tanggung jawab rumah sakitnya manggil kan ya. Tapi ini harus punya SIP sementara. Yang kedua, tutup abdomen. Tutup abdomen ini kita